Halo para pemirsa yang budiman, kali ini admin akan membahas tentang sekilas jet tempur dari Perang Dunia Kedua hingga saat ini. Jet tempur saat ini telah mengalami kemajuan yang jauh dibandingkan jet tempur awal pada tahun 1940-an. Namun semangat inovatif dan daya tembak yang ditemukan pada semua generasi jet tempur tetap menjadi benang merah. Mulai dari persenjataan konvensional subsonik tinggi hingga mesin siluman yang canggih. Berikut ini sekilas evolusi jet tempur dari Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang. Jet tempur generasi pertama. Yang tergolong jet tempur generasi pertama antara lain jet tempur ME-262. Jet ini dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa pada saat itu dan tercatat sebagai jet tempur pertama yang beroperasi. Jet tempur generasi pertama populer lainnya termasuk Heinkel HE-162 dan Gloster Meteor dan Lockheed F-80 yang bertugas selama perang. Meskipun kecepatan telah meningkat pesat, kemampuan pengendalian jet ini terbatas. Jadi selama dan segera setelah Perang Dunia Kedua, versi paling awal dari jet tempur mulai memasuki kancah penerbangan. Pesawat-pesawat ini dikategorikan sebagai jet tempur generasi pertama dan dikenal karena sayapnya yang lurus dan tidak tersapu serta rangka kayu atau paduan ringan. Umumnya mereka tidak menggunakan avionik, yaitu sistem elektronik untuk komunikasi atau navigasi. Sebaliknya, kendali dan daya tembak dikendalikan secara manual. Jet tempur generasi kedua yang termasuk tipikal jet tempur generasi kedua ini adalah Lockheed F-104 Starfighter dari Amerika Serikat, MiG-21 dari Uni Soviet, English Electric Lightning dari Inggris, dan Dassault Mirage 3 Perancis. Ya, tentunya ini dari Perancis. Jadi antara tahun 1950 dan 1953, Perang Korea memerlukan lebih banyak inovasi. Senjata sulit untuk dikelola dan digunakan saat melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, sehingga radar dan rudal pelacak digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas. Menjadi jelas juga bahwa pilot tentunya membutuhkan lebih banyak dukungan di medan perang, sehingga jet tempur diadaptasi ke posisi yang lebih multiperan yang dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan tersebut. Jet tempur generasi ketiga yang termasuk jet tempur generasi ketiga yaitu Sukhoi Su-17 dari Uni Soviet, McDonnell Douglas F-04 Phantom dari Amerika Serikat, dan General Dynamics F-111 dari Amerika Serikat. Jet tempur ini dilengkapi dengan mesin turbofan dan peningkatan daya dorong membantu pilot dalam kemampuan manuver. Namun jet tempur tersebut masih sulit dikendalikan dengan kecepatan tinggi. Jet tempur generasi ketiga dikategorikan karena kemampuan multiperannya. Mereka tidak hanya membawa senjata yang diperlukan, tetapi mereka juga mampu melakukan intersepsi udara ke udara serta mengerahkan rudal dan bom. Teknologi baru juga berkembang dengan radar pulse Doppler dan avionik penarjetan di luar lokasi. Jet tempur generasi keempat yang termasuk kategori jet tempur generasi keempat yaitu jet tempur dari General Dynamics F-16 dari Amerika Serikat, SAAB-37 Viggen dari Swedia, Harrier 2
dari McDonnell Douglas Amerika Serikat dan Sukhoi Su-27 dari Rusia. Jet tempur generasi keempat mengalami kemajuan besar dalam teknologi dan avionik, dicirikan oleh kemampuan manuvernya, fly-by-wire, material komposit yang lebih ringan, radar sintetis, dan kemampuan inframerah. Jet-jet ini merupakan kemajuan besar dalam hal aerodinamis dan siluman. Seiring berkembangnya teknologi canggih, jet tempur generasi keempat kemudian melihat lebih banyak inovasi dengan kemampuan komunikasi digital awal dan kendali pilot. Eurofighter Typhoon, Sukhoi 35, dan Jet Dassault Rafale membuka jalan bagi pesawat tempur generasi kelima yang segera menyusul. Jet tempur generasi kelima. Contoh utama pesawat tempur generasi kelima adalah Lockheed Martin F-22 dan F-35 dari Amerika Serikat, Sukhoi Su-57 Valon dari Rusia, Shenyang FC-31 dan Chengdu J-20 dari Cina. Jet-jet ini sedang dalam pelayanan sampai hari ini. Komputasi digital dan jaringan seluler menjadi ciri khas jet tempur generasi kelima pada tahun 1990-an. Pesawat ini memberikan kelincahan dengan badan yang lebih kecil yang memiliki kekuatan teknologi tanpa mengurangi daya tembak, kontrol komando, dan komunikasi yang canggih dibuat untuk kehadiran dan kinerja medan perang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dengan kemajuan teknologi avionik, material dan elektronik memainkan peran yang lebih penting dalam keberhasilan jet tempur secara keseluruhan. Helm pilot baru, jaringan komunikasi, sensor, drone serang tambahan, dan mesin yang lebih bertenaga mendorong batas-batas dari apa yang dianggap mungkin dalam penerbangan tempur. Lalu bagaimana dengan jet tempur generasi ke-6? Ini admin belum mendapatkan info, barangkali para pemirsa ada yang tahu atau ada informasi terkait jet tempur generasi ke-6 itu ya, mohon untuk admin untuk dikasih tahu. Akan tetapi masa depan jet tempur itu kebutuhan akan kemajuan dalam penerbangan pesawat tempur terus didorong untuk meningkatkan kecepatan, kinerja, kemampuan bertahan di medan perang, dan kontrol pilot. Beberapa negara mengerahkan sumber dayanya untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya, termasuk Amerika Serikat dengan program Next Generation Air Dominance atau NGAD, Angkatan Udara Jerman dengan program Future Combat Air System atau FCAS, Inggris dengan program mereka sendiri juga dengan nama Future Combat Air System, dan Cina, India, Taiwan, Jepang, Rusia, Perancis, Spanyol, Swedia, dan Italia dengan proyeknya masing-masing. Lalu bagaimana dengan Indonesia itu ya? Terima transfer teknologi dulu kalau ada yang mau mentransfer teknologi ke Indonesia. Beberapa hal yang mungkin berperan dalam jet tempur baru ini adalah bagaimana teknologi tak berawak dan kendali jarak jauh dapat meningkatkan kinerja. Teknologi siluman dan mesin siklus variabel yang canggih juga akan membawa jet tempur saat ini ke tingkat berikutnya ketika penelitian dilakukan dan diimplementasikan. Apa yang kita tahu adalah jet terkuat dan tercepat di dunia masih akan datang. Demikian para pemirsa yang budiman, sekilas tentang jet tempur dari Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan untuk mengisi kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.